Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para teman-teman sekalian, kita melanjutkan semester 2 ya. Sekarang berarti masuk ke semester 2 ini setelah teman-teman semua menjalani apa namanya kemarin ujian akhir semester yang pertama. Bagaimana sudah hasilnya sudah tahu semua? Ada yang perlu direview atau bagaimana? Kalau tidak ada sama sekali, baik kita akan langsung ya, kita akan langsung belajar saja di materi, melanjutkan materi yang kemarin, materi di semester pertama. Baik, silahkan dibuka di halaman 64 semuanya. Silakan dibuka di halaman 64. Baik, kita kan setelah kita ini ada tambahan ya, tambahan di mana mubtada yang dimudhofkan dan khobarnya. Mubtada yang dimudhofkan dan khobarnya. Kita harus tahu mudhof ilaih itu apa. Ya, sebelum itu berarti kita harus tahu idhofah itu seperti apa. Idhofah adalah suatu susunan dari dua isim atau lebih yang mengharuskan kalimat yang kedua dibaca jar. Nah, jadi idhofah itu susunan dua isim minimal ya, minimal dua isim atau lebih yang mengharuskan kalimat yang kedua dibaca jar. Contoh, Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitab, kata kitabnya itu sebagai mudhof. Ya. Kemudian Muhammadnya itu sebagai mudhof ilaih. Mudhof itu apa namanya? Mudhof ilaih itu sesuatu yang menempel kepada yang lain. Itu namanya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Kitabu Muhammadin jadidun. Nah, itu Kitabu Muhammadin itu susunan idhofah, susunan mudhof mudhof ilaih namanya. Kalimat mudhof ilaihnya ya, kalimat kedua atau yang kita sebut dengan mudhof ilaih itu wajib dibaca jer. Wajib dibaca. Baik.
Kemudian mudhof sendiri tidak boleh dimasuki dengan al. Yang boleh dimasuki dengan al adalah mudhof ilaih. Contoh di atas lafaz yang bergaris bawah adalah mudhof. Nah, yang bergaris bawah sebagai mudhof dan mudhof ilaih yang kedudukannya sebagai mubtada dan kalimat setelahnya sebagai khobar. Contoh, Kitabu Muhammadin jadidun. Kitabu Muhammad itu suatu susunan idhofah. Kitabnya sebagai mudhof, Muhammadnya sebagai mudhof ilaih, ya. Susunan apa idhofah Kitabu Muhammadin itu sebagai mubtada. Jadidunnya sebagai khobar. Kemudian sayyaratul ustadzi ghaliyatun. Mobilnya Ustadz itu mahal sekali. Sayyarahnya, sayyarahnya adalah suatu kata yang berkedudukan sebagai mudhof, al-ustadznya sebagai mudhof ilaih. Susunan keduanya sayyaratul ustadz itu berkedudukan sebagai mubtada, ghaliyatun sebagai khobar. Rahmatullahi wasi'atun, rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya, kata rahmat itu sebagai mudhof. Allahnya sebagai mudhof ilaih. Eh, Susunan keduanya idhofa itu disebut dengan mubtada, wasi'annya sebagai khobar. Baik, itu cukup bagi saya cukup untuk mempelajari contoh-contoh mubtada khobar di sini. Karena eh, apa sebenarnya? Ini suatu permasalahan yang simpel. Ya. Yang penting kita sudah terbiasa bahwasanya mubtada itu bisa berupa tidak hanya kalimat tunggal, tapi bisa juga gabungan dari beberapa kata. Contoh kalimat tersebut diidofahkan seperti itu. Nah, kemudian silakan teman-teman membaca apa namanya ini membuka di halaman 67 khobar muqaddam. Ini masih pembahasannya sama ini ya tentang khobar-khobar juga. Nah, khobar muqaddam adalah suatu pola kalimat yang mendahulukan khobar daripada mubtada. Ya. Posisi aslinya, posisi aslinya mubtada itu kan berada di depan. Berada di depan, kemudian khobar itu mengikuti. Karena khobar itu sebagai penyempurna atau pelengkap dari suatu mubtada, dari makna suatu mubtada. Tetapi ada beberapa kasus bahwasanya khobar itu diletakkan lebih dahulu daripada si mubtadanya. Nah, itu namanya khobar muqaddam. Yang biasa menjadi khobar itu adalah jar majrur. Berarti apa? Huruf jar dengan isim yang jarkan. Kemudian huruf makan. Ini keterangan tempat. Contoh kalimat khobar muqaddam. Lillahil hamdu. Itu apa? Artinya seperti ini. Itu bagi Allah alhamdu adapun segala pujian. Kan biasanya alhamdulillah segala puji itu bagi Allah. Tapi kalau sekarang bagi Allah lah segala segala pujian. Contoh, hunaka thalibatun. Nah, padahal biasanya thalibatun hunak. Nah, ada seorang siswi di sana. Ini di sana ada seorang siswi. Jadi cuma diubah saja dari segi makna itu hanya diubah saja. Alal maktabi kolamun. Kalau kemarin contoh apa mubtada khobarnya kolamun alal maktabi. Kolam yakni
pensil di atas suatu meja. Jadi sebenarnya gampang. Khobar muqaddam itu sebagai apa namanya? Ya khobar yang apa namanya? Cuma memiliki suatu kesempatan dia berada di depan saja. Ya, jadi tidak ada kekhususan apapun itu atau apa namanya? Apakah ada faidah tertentu itu nanti kita bahas di kitab-kitab yang lebih tebal. Ya. Kitab li Zaidin kitabun bagi Zaidlah kitab ini. Inda Bakrin Daifun. Di apa namanya Bakrlah tamu tersebut ya. Amamal masjidi syajaratun. Di depan masjidlah ada suatu pohon. Waro al-baiti kalbun. Di belakang rumahlah ada seekor anjing. Fis sama'i komarun. Di langitlah ya, suatu apa namanya rembulan. Minal khairati sodaqotun. Nah, biasanya sodaqotun minal khairat. Sodako itu sebagian dari perbuatan-perbuatan baik. Tapi ini apa? Sebagian dari perbuatan baik adalah sodako. Fil masjidi sajadatun. Di dalam masjid itulah ada suatu karpet ya. Huna katolibatun di sanalah ada seorang siswi. Huna mahmudun di sinilah ada seorang mahmud, seseorang mahmud. Wasatol madrasati maktabatun di tengah sekolahlah suatu perpustakaan. Maktabah itu perpustakaan. Ala roksi Muhammadin tairun. Di atas kepalanya Muhammad seekor seekor burung. Minat talamidhi kaslanu. Ya. Sebagian daripada siswa-siswa itu adalah orang-orang malas. Biyadillahi mulkus samawati wal ard. Di tangan Allah lah kerajaan, kerajaan langit dan bumi biasanya. Janibal madrasati sukun. Di sebelah sekolah suatu pasar. Haulal qaryati syajaratun. Di haul itu di sekitar ya. Di sekitar desa tersebut ada suatu pohon. Syamalu Ahmad qirdun. Di samping kiri Ahmad ada seekor kera. Yaitu itu adalah contoh daripada khobar muqaddam beserta dengan mubtada'nya. Baik, saya ingin eh, mencoba teman-teman untuk membaca apa namanya latihan di nomor 68. Ya. Silakan Sofia Maulida untuk membaca yang pertama lillahi mulkus samawati wal ard. Ada saudara Sofia Maulida? Assalamualaikum Ustaz. Atau siapa saudari? Halo. Ya, silakan dibaca yang pertama. Hmm. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Ya, khobar muqaddamnya yang mana itu? Hmm. Kabar mukaddamnya yang lil Yang mana? lil Lillah. Ya. lillah ya Ini Ustaz. seperti di dalam Al-Qur'an. Iya, benar. Hmm. Lillah. Seperti yang apa namanya di dalam Al-Qur'an, walillahi mulkus samawati wal ard. Kalimat lillah itu sebagai kedudukannya adalah sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ya, biasanya khobar muqaddam itu terdiri dari jar majrur atau dzorof Oke. makan. Dan ini di sini jar majrur berupa lam ya. Ya.
Benar sih. Terima kasih saudari Sofia Maulida. Silakan dilanjut ke saudari Rusni. Fin nahri sanakun. Khobar muqaddam fin nahri. Ya, Finahri sama konnya sebagai Fin nahri khobar muqaddam Ustaz. ya. Sama konnya sebagai apa itu? Sama konnya. Posisi. Mubtada mubtada muakhir. Mubtada muakhar. Iya. Baik. Itu Finahri apa namanya? Dia menjadi khobar muqaddam sebagai apa? Jar majrur atau dzaraf makan? Fin nahri dzorful makan. Harful jar ya. Karena ada fi gitu ya. Nah, ya jadi eh, sudah benar tadi bahwasanya dia adalah khobar muqaddam. Fin nahri adalah suatu khobar muqaddam. Sedangkan samakun adalah mubtada atau biasa kalau lawannya berarti mubtada muakhor, mubtada yang dibelakangkan atau mubtada yang ditinggal. Fin nahri itu termasuk dari khobar muqaddam yang memakai jar majrur berupa fi. Nah, begitu juga yang ketiga ya, itu juga pakai fi. Jadi apa namanya? Dia juga khobar muqaddam memakai harful jar fi. Nah, silakan saudara Hardi Ismanto ke yang nomor 4 alal firoshi wisadatun. Alal firashi wisadatun. Eh, Pak, khobar muqaddamnya alal firashi. Mubtadanya Khobar eh, muqaddam jar majrur atau apa? Atau zorof dorof makan. makan? Zorof makan, Ustaz. Dorof makan? Yakin? Ya, alal. Ya, itu berupa jar majrur ya. Tidak majur ya. Apa? Oh, tidak majur. Nah, harful jarnya adalah Ala. malah. Nah, Ala. Ya, laful jar, ya. nah, nggak apa-apa. Jadi kita kalau belajar wajar. Salah, itu. Yang penting Ya, apa Ustaz. namanya? Tetap mau memperbaiki. Jadi ala adalah harful Ala. jar. Laful jar. Jadi Ya, di sini susunannya adalah jar dan majrur atau jar majrur ya. jar Nah, majur. begitu juga yang nomor 5 alal husni tayrun di atas suatu ranting ada seekor burung. Itu juga khobar muqaddam yang menggunakan jar majrur berupa Majur. ala. Ala. Nah, silakan saudari Nafidah dibaca yang nomor 6 minaz zunubi al khiyanatu. Minaz zunubi al khiyanatu min minaz zunubi kabar muqaddam Khobar muqaddamnya berupa apa? Jar majrur atau zer nih zer sorof sorof makan min huruf? sorof makan min. Yakin? Min adalah zorof makan. Iya, min dari min zer terus zunubi zunubi kat Hmm, ini mau apa? Ah, udah ada apa nih? Min ya. apa Ustaz? Kemudian Min min zorah makan zunubi kabar kabar muqaddamnya ya pada ya, kabarnya terus yang al khiyanati mubtada'nya. mubtada'nya. Baik, ya. Jadi kalimat minaz zunubi sudah benar sebagai khobar muqaddam. Kemudian al khiyanatunya itu adalah mubtada. Mubtada.
Tetapi kalimat min di sini adalah kalimat jer, huruf jer, ya. Seperti yang kita sudah pelajari di awal, harful jar itu apa saja? Min, ila, an, ala, fi, rubba, waw, kaf, harful qasam. Ya, jadi kalimat min adalah kalimat harful jar. Nah, begitu juga yang nomor 7, minal manhiyati as-sariqatu. Ya, minal manhiyat itu juga apa namanya? Adalah suatu khobar muqaddam yang menggunakan jar majrur dengan kalimat atau harf jar min gitu ya. Sebagian dari pada hal-hal yang dilarang adalah mencuri. As-sariqah itu mencuri. Nah, amamal madrasati tilmidzatun. Jadi begini namanya teman-teman sekalian, bahwa bagaimana kita bisa membedakan apakah ini dzaraf makan, apakah ini jar majrur. Jika kita menghafal dulu jar majrur harful itu contoh min, ila, an, ala, fi, ruba, wawu, kaf, lam, harful qasam, apa namanya, wawu, ba, ta, dan lain sebagainya. Contoh, semuanya sebelumnya itu kan menggunakan huruf jar ya, berupa lam, terus berupa fi, terus berupa ala, berupa min. Oh, itu berarti harful jar. Jika didahului dengan harful jar berarti susunannya adalah jar majrur. Tetapi kalau tidak diawali dengan harful jar berarti dzaraf makan. Contoh amama. Amama adalah dzaraf makan. Sesuatu yang menunjukkan keterangan tempat, ya. Amama di depan, artinya di depan. Amama sendiri itu bukan harful jar, tapi suatu kata yang menunjukkan atas arti tempat, menunjukkan arti tempat. Contoh, amamal madrasati tilmidatun. Di depan sekolah itu ada seorang siswi. Ya, ada seorang siswi. Jadi kalimat amama itu berarti dzaraf makan, bukan harful jar. Dia menunjukkan arti tempat, tapi dia bukan huruf jar. Begitu juga kalimat amamal babi tiflun. Di depan pintu tersebut ada seorang anak kecil. Ya, kalimat amama juga di sini berupa dzaraf makan, bukan harful jar. Ya, dan dia berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Nah, silakan dilanjutkan saudari Khairul Bariyah nomor 10, waro al Waro al-baiti maidanun. Waro al-baiti itu khobar muqaddam. Apa namanya? Dzaraf makan, Ustaz. dzaraf makan. Ustaz, Nah, maidanunnya sebagai iya. Mubtada. mubtada. Nah, ya sudah benar bahwasanya kalimat waro al baiti itu sebagai dzaraf makan yang berarti di belakang rumah ada suatu lapangan, ya. Di belakang suatu rumah ada suatu lapangan, ya. Jadi ini sudah benar, ya. Kalimat wara'a itu bukan huruf jar, berarti dia adalah dzaraf makan. Waro al masjidi birkatun, begitu juga kalimat waro al masjidi, di belakang masjid ada suatu WC atau kamar mandi kecil, ya. Nah, ini juga waro al masjidi sebagai khobar muqaddam, dan khobar muqaddamnya di sini dia sebagai dzaraf makan, bukan bukan jar majrur. Selanjutnya di Devi Sylvia, silakan dibaca yang nomor 12.
Nah, Ustaz. Yang nomor 12. Nomor 12. Huna suq. Huna suq. Ini berarti hunanya itu Masuk. Gunanya sebagai apa ya? Sebagai dzaraf makan khobar atau jar sebagai majrur. khobar muqaddam. Khobar Khobar muqaddam khobar jar majrur jar majrur atau dzaraf makan ya. apakah Ini pasar artinya. Berarti keterangan tempat dzaraf makan. dzaraf? Iya. Nah, jadi simpelnya adalah bagaimana kita mengetahui apakah dia ada apa namanya harful jar, huruf jar atau tidak. Ya sudah kita jawab tadi bahwasanya ini ada khobar muqaddam, ya khobar muqaddam yang sebagai mubtada. Tetapi yang perlu kita perhatikan apakah huna itu adalah harful jar atau ternyata tidak. Apakah dimasukin harful jar berarti tidak. Berarti dia adalah dzaraf makan Makan. atau sesuatu yang menunjukkan keterangan tempat. Begitu juga kalimat huna maktabatun. Disinilah ada suatu perpustakaan. Huna kamakorun, disitulah ada suatu apa namanya airport, bandara ya. Hunaka mat'amun, begitu juga kalimat hunaka di sini juga sebagai khobar muqaddam, mat'amun sebagai mubtada ya. Dan hunaka di situ sebagai dzaraf zaman, dia tidak dimasuki oleh huruf jar sama sekali. Baik, silakan dilanjut indi kolamun. Saudari Khairiyah membaca yang nomor 15. Indi kolamun. Indi sebagai khabar muqaddam, kedudukannya zaraf makan, kolamunnya Apa? mubtada. Dzaraf makan. Mubtada. Baik, ya sudah benar jawabannya indi kolamun. Indi karena tidak ada harful jar sama sekali, itu berarti dia adalah dzaraf makan. Dan kolamunnya sebagai mubtada. Nah, begitu juga indah Hamidin majallatun ya. Pada Hamid lah ada suatu majalah tabloid ya. Baik. Silakan saudara Bahrul Ulum, wasatal qaryati masjidun. Wasatul qaryati masjidun. Khobar muqaddamnya wasatul qaryati, mubtada muakhirnya masjidun. Dan susunan khobar muqaddamnya berupa dzaraf makan. Dzaraf makan. Ya, sudah benar jawabannya. Bahwasanya wasatal qaryah sebagai susunan dzaraf makan yang berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Masjidunnya sebagai mubtada. Baik, terima kasih saudara Bahrul Ulum. Silakan saudari Qoni'ah, haulal birkati zahratun. Silakan dibaca. Haulal birkati zahratun. Haulal birkati khobar muqaddam berupa dzaraf makan, zahratun mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Nah, haulal birkatinya sebagai khobar muqaddam berupa apa? Khobar muqaddamnya berupa dzaraf makan.
sesuatu yang menunjukkan arti tempat. Haula itu di sekitar, artinya di sekitar. Zahraton bunga ya, satu bunga. Nah, insya Allah sudah paham ya. Eh, bagi yang belum paham silakan ditanyakan ya nanti apa namanya sesi pertanyaan. Ya. Karena mengingat begini kemarin karena ada masukan juga bahwasanya apakah dijelaskan dengan betul-betul dulu kita menguasai satu materi dulu kemudian kita balik ya. Apa namanya kita apa ya kita pahami satu materi kemudian beranjak ke materi yang lain. Pertama bahwasanya karena ini adalah pembelajaran, karena ini juga dianggap sebagai sekolah, pasti kita memiliki materi-materi, kita memiliki apa namanya waktu pelajaran sendiri. Jadi ketika satu semester kita pasti tahu bahwasanya oh ini yang dipelajari materi ini sampai ini dan setiap harinya kita mempelajari materi baru. Jadi dengan waktu yang singkat 45 menit tidak mungkin kita apa namanya memahami satu materi dan juga apa ya memahami full karena saya percaya bahwasanya ukul basyariah itu kan mutafawitah. Bahwasanya kecerdasannya seseorang itu pasti berbeda-beda gitu. Kemudian pengalaman akan bahasa Arabnya akan berbeda-beda. Bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah paham akan bahasa Arab, sudah pernah belajar nahwu sorof, pasti ini menjadi hal yang mudah. Tinggal diulang kembali, oh di-refresh kembali, oh ini sudah saya paham. Akan tetapi bagi teman-teman yang belum pernah belajar sama sekali, tentunya apa namanya ini menjadi apa namanya pusing ya, pusing sendiri atau wah ini bagaimana ini? Nah, materi ini saya belum memahami. Jadi mau tidak mau teman-teman melihat kembali video apa namanya rekaman yang sudah dikirimkan atau yang kedua memahami kembali lewat tambahan-tambahan ilmu yang lain misalnya di YouTube, lewat jurnal atau lewat buku-buku lain dibaca gitu untuk memahami apa namanya pembelajaran setiap harinya gitu. Jadi kalau hanya apa namanya berharap faham betul dengan pelajaran nahu di sesi setiap apa namanya minggu ini pastinya akan susah gitu. Jadi saya berharap ke teman-teman sekalian apa namanya materi yang saya sampaikan itu sebagai materi yang singkat, padat dan jelas gitu. Bahwasanya menunjukkan oh, ini di kitab ini seperti ini, kaidahnya seperti ini. Beberapa tambahan-tambahan mungkin saya ambil dari beberapa kitab. Tetapi saya tidak bisa menjamin bahwasanya apa namanya teman-teman harus apa namanya faham betul gitu. Karena ada yang apa namanya marhalanya itu berbeda. Ada yang cepat faham, ada yang mungkin batiul fahmi, mungkin pemahamannya itu agak lambat. Ya, itu tidak masalah gitu. Yang penting kita tetap berproses. Ya. Jadi memang marhalah pertama ini, marhalatul ula ini saya buat eh, yang ringkas, simple, dan teman-teman bisa hafal. Nah, jadi tidak membebankan teman-teman itu untuk paham betul dengan materi yang saya sampaikan. Karena kalau untuk paham dan penjabaran itu akan kita lakukan di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Contoh, ketika kita mengajar anak kecil jurumiyah. Contoh misal bab tentang apa namanya eh, tentang nun taukid al khafifah. Contoh, kita kalau sudah belajar alfiyah wa abdilan ha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi kifan kifa gitu. Kita tidak mungkin memberikan ikhtilafat-ikhtilafat kepada anak-anak yang baru belajar jurumiyah atau orang yang baru belajar nahwu tentang cara membaca nun taukid. Cara membaca nun taukid al-khafifah bisa pakai nun, contoh kalimat kifan bisa dibaca pakai pakai apa namanya? Fathatain.
waqifan memakai alif. Nah, itu cara membacanya. Itu tidak mungkin kita berikan kepada anak-anak karena kita tahu marhalanya itu belum cukup untuk mencapai itu. Jadi yang penting teman-teman di sini di materi pertama ini di apa namanya buku ini teman-teman cukup cukup mengetahui bahwasanya oh mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat, khobar itu di akhir kalimat. Oh ternyata khobar itu bisa didahulukan dari mubtada. Kalau didahulukan khobar muqaddam itu apa saja? Biasanya memakai huruf jar, biasanya memakai zorof makan. Ya. Bagaimana kita bisa membedakan huruf jar dan zorof makan? Kalau huruf jar pasti didahului huruf jar. Apa saja huruf jar tersebut? Min, ila, an, ala, dan lain sebagainya. Kalau zorof makan berarti selain itu. Nah, itu cukup teman-teman ketahui. Karena saya rasa apa ya, tidak mungkin bahwasanya kita langsung paham bahasa Arab atau paham akan nahu dengan memakai satu kitab saja itu saya rasa apa namanya tidak cukup kalau kita tidak disertai literasi atau membaca kitab-kitab yang lain. Kemudian teman-teman juga saya minta betul untuk memurojaah atau mengulang kembali pelajaran yang saya sampaikan karena pelajaran ini saya padatkan menjadi 45 menit. Kita pahami 2-3 materi setiap setiap minggunya. Kita dikejar target juga kalau bisa kitab ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Makanya di semester 2 ini bagaimana ini udah dapat setengah. Nah, bayangkan saja kalau misalnya kita harus memahami itu materi full. Ini ya mungkin kita tidak akan sampai di ya. Jadi faham itu saya serah kembali apa namanya tugas saya apa namanya eh, submateri disiapkan oleh kurikulumnya. Jadi teman-teman harus harus benar-benar belajar lebih atau kalau kita dulu sekolah itu kita harus ada persiapan istiadatnya. Contoh teman-teman di rumah sudah membaca, oh ini yang nggak tahu ditanyakan, nah itu. Jadi sudah ada gambaran ketika masuk. Nah, kalau misalnya datang terus berharap, oh saya paham dari sini saja, pulang tidak di murojaah, ya itu sama saja ya, sama saja. Baik, Ustaz, kita lanjutkan ke kata wa akhwatuha ya karena tadi Ustaz, saya agak telat 5 menit. Iya, silakan. itu mungkin mohon izin Ustaz, tanya Ustaz. Iya, mangga. Ini mungkin untuk saran ya kita yang mungkin yang agak tua ini untuk Mangga. ujiannya Ustaz, karena memang sistemnya kan pakai kuisis, jadi karena materinya kita agak kurang pemahaman kita kan nggak seperti yang muda-muda. Jadi kadang dengan kuisis itu ya kita kupo Ustaz, ngerjakan itu eh, kita belum berpikir tapi yang lain sudah ada seperti itu. Yang kedua mungkin untuk di materi, kalau di materi bahasa Arab kan sudah ada ketentuan Ustaz nggih. Tapi kalau yang pelajaran jenengan yang di sejarah Al-Qur'an itu kemarin yang kita pelajari kayaknya tidak sesuai dengan soal yang muncul Ustaz. Jadi kita semuanya saya agak kebingungan karena nggak ada kisi-kisi, akhirnya soalnya ternyata banyak diisi nama-nama C1, nama-nama para sahabat. Sedangkan kita Baik. kemarin tidak tidak menghafalkan itu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Iya. Baik. Terima kasih. Iya, sarannya bagus sekali gitu. Eh, mohon maaf, mohon maaf sekali bahwasanya saya juga apa namanya, saya di chat Ustadz Adam itu saya tidak diberitahu bahwasanya ini mau ujian karena saat itu saya menyiapkan materi bahwasanya oh besok saya kira besok masih ada materi ternyata ujian ya jadi saya menyiapkan soal ujian itu memang H-1 H-2 sebelum teman-teman ujian jadi memang saya belum sempat ya belum sempat juga memberikan apa ya namanya memberikan kisi-kisi ya memang bukan bukan salah dari teman-teman ini memang miskomunikasi saja
saya belum sempat memberikan kisi-kisi. Terus yang kedua, kalau misalnya saya juga tidak memiliki kontak dari teman-teman, saya juga tidak masuk ke grupnya teman-teman, mungkin teman-teman punya grup pembelajaran gitu. Saya tidak masuk di grup tersebut, jadi saya juga tidak bisa apa namanya memastikan teman-teman itu belajarnya yang mana nih, ya materinya yang mana saja batasan materinya. Terus kemudian itu menjadi keterbatasan bagi saya untuk memilih materinya itu seperti apa karena belum menyampaikan ke teman-teman. Ya, saya kira materi ternyata besoknya ujian gitu. Jadi saya kurang paham juga gitu dengan jadwalnya. Ini miskomunikasi saya dengan Ustadz Adam gitu. Mungkin di lain hari, misalnya di UAS ya, di semester 2 saya bilang kalau misalnya tanggalnya berapa gitu ya, tanggal berapa UASnya nanti akan saya kirimkan kisi-kisi. Baik. Terus kemudian untuk sejarah kemarin itu memang kan sistemnya adalah kuis atau pilihan ganda. Itu saya kemarin sudah tanyakan ke Ustadz Adam mau sistemnya itu seperti apa. Apakah sistemnya itu esai atau pilihan ganda? Oh ternyata Ustadz Adam sebagai pimpinannya itu meminta pilihan ganda agar mudah untuk dikoreksi. Kemarin saya meminta ke beliau itu esai saja gitu. Kalau esai itu lebih enak ya, lebih enak karena kalau esai saya bisa ngasih soal itu beraneka ragam. Misalnya tentang ceritakan kejadian saat Sayyidina Umar menarik apa namanya membaca surat Toha. Itu teman-teman kan bisa mengarang sendiri. Tapi kalau apa namanya pilihan ya pasti jawabannya milih salah satu kan. Itu yang jadi ini. Terus yang kemudian yang kedua kalau misalnya disuruh menjelaskan gak mungkin kan pilihan pilihan ganda itu jawabannya banyak berapa kalimat gitu. Pasti kan jadi saya cari, oh ternyata yang paling paling ini ya nama-nama itu yang paling rasional untuk dibuat pilihan ganda dari soal-soal itu. Ya, insya Allah itu jadi masukan buat saya. Apa namanya nanti saya sampaikan ke Ustadz Adam juga terkait waktunya, kisi-kisinya dan apa sistem ujiannya. Baik, ya mungkin itu apa namanya cukup pada pagi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan materi kana wa akhwatuha di pertemuan yang akan datang. Ya. Terima kasih banyak saran dan masukannya. Saya sampaikan terima kasih. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Wabarakatuh.